Lebaran 2026 di Cikeas bukan hanya soal tradisi, melainkan soal arah angin politik yang mulai berubah. Di sebuah sudut kediaman Sang Jenderal, sebuah pemandangan tertangkap kamera. 3 tokoh besar duduk dalam satu lingkaran yang intim. Susilo Bambang Yudhoyono, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Obrolan bertiga ini bukan sekadar basa-basi halal bihalal. Gestur tubuh, tawa yang pecah di sela-sela diskusi, seolah menghapus semua memori tentang keretakan di masa lalu. Anies kembali ke Cikeas, dan Cikeas menyambutnya dengan tangan terbuka. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah ini awal dari sebuah koalisi besar yang tertunda? Di bawah bimbingan Susilo Bambang Yudhoyono, Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono tampak sedang merajut kembali chemistry yang sempat terputus. Mungkinkah Cikeas sedang menyiapkan karpet merah? Ya, siklus politik kita ini selalu berubah. Dulu memang 2014, 2019 itu ada kecenderungan kepala-kepala daerah yang tidak punya partai selalu jadi darling. Dia akan dikerubungi oleh begitu banyak partai politik, jadi gubernur dan bahkan jadi calon presiden. Maka orang seperti Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar ini menjadi darling kan. Partainya yang butuh, bukan partai yang dibutuhkan oleh mereka. Tapi di 2024 beda ceritanya. Jadi orang-orang yang tidak punya cantolan partai ini kehilangan momentum politik. Seperti Anies. Anies ini sepertinya agak salah juga membaca arah angin politik ya. Dulu sempat menjadi magnet begitu banyak partai politik di Pilkada 2017 dan Pilpres 2024. Seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Sudah, Anies kau duduk diam saja, kau maju. Modal tebar pesona, modal ngomong baik, dan kau akan banyak pendukung. Tapi setelah kalah Pilpres, Anies tak lagi jadi magnet, tak lagi jadi darling. Tak ada partai yang kemudian cinta rela mati kepada Anies. Sekelas PKS aja, satu-satunya partai yang dari dulu cinta butanya ke Anies. Pertama kali yang meninggalkan Anies. Mana ada ceritanya PKS itu berani meninggalkan Anies? Enggak berani. Tapi gara-gara pilkada di 2024, PKS merasa aspirasi politiknya tidak diperjuangkan. Dia pindah ke lain hati, bergabung dengan Kim. Iman politiknya goyang juga ini PKS. Padahal dulu kalau bicara PKS ya 11-12 dengan Anies. PKS ya Anies, Anies ya PKS. Tapi di momentum kali ini bagi PKS, ya udahlah, Anies itu sudah wassalam, goodbye. Nggak ada cerita. Apalagi PKS itu sudah secara rasional berhitung. Anies identik dengan PKS itu tak ada barokah politiknya. Ya buktinya di pileg di 2024 ini secara nasional PKS cuma naik 3 kursi. Padahal paling depan juga tuh memperjuangkan Anies tuh sampai titik darah penghabisan Presiden Konaha dan seterusnya. Di Jakarta suaranya cuma naik 2 kursi, Sylvia. Nggak keren-keren amat gitu loh cinta mati sama Anies. Ketika proposal aman itu seakan-akan dicueki oleh Anies, tak diperjuangkan dengan cara meyakinkan partai lain untuk berlabuh, sebel juga nih PKS bara. Pada saat yang bersamaan ada tawaran angin surga dari Kim. Nah, ayo dong PKS bergabung dengan koalisi pemerintah. Masuk ini barang. Artinya apa bagi PKS sekarang berpolitik itu mikirnya untung dan rugi, bukan lagi cinta mati dan tujuannya masuk surga. Nggak begitu lagi PKS, minimal untuk di Jakarta. Ampun ya PKS. Begitu berpolitiknya, nggak ada cinta mati, nggak ada cinta buta, jangan nggak ada baper. Oleh karena itu, kalau Anies masuk partai misalnya, entah masuk Nasdem, masuk PKB atau PKS, enak bergennya. Anggaplah dia masuk Nasdem. Nasdem tinggal bilang, calon gubernur Jakarta adalah Anies Baswedan. Untuk maju, carilah siapa yang mau jadi wakil. Masuk di situ PKS, kan bisa berlabuh, Pak. Per hari ini, tak ada partai politik yang mau pasang badan dan tanggung jawab kepada Anies. Pilkada Jakarta ini kan anti teori dan anti survei dan anti ilmu pengetahuan. Ya iya dong. Kalau mau jujur, dulu kan variabel utama orang mau maju dalam pilkada dan bertanding survei. Ya. Anies itu elektabilitasnya sampai langit ke-10 tuh, bukan langit ke-7 aja. Paling mentereng. Pakai logika apapun, kalau Anies bisa berlabuh, susah bisa dikalahkan. Tapi siapa yang tertarik? Nggak ada. Inilah yang saya sebut dengan demokrasi elit. Terlampau soft sebenarnya istilah kau itu. Apakah peluang Anies tertutup? Bagi saya bukan hanya tertutup, tapi wassalam. Wassalam ini lebih tebal dari tertutup itu. Sudah digembok, dicor pula. Ya gimana? PKS jelaskan pindah ke lain hati, mengedit semua statement-statement yang dari dulu penuh sanjung puji dengan Anies Baswedan. Tak lama setelah itu PKB mengatakan tak pernah memberikan dukungan resmi kepada Anies. Itu jelas kan? Semua puja-puji politik PKB juga
diedit. Kemudian Nasdem juga mengatakan bahwa Pak Anies sudah mulai harus realistis. Suhu politik, cuaca politik hari ini tidak berpihak. Apakah PDIP akan bisa? Nggak bisa. PDIP nggak cukup kursinya. Bahwa PDIP misalnya berupaya untuk memajukan Anies, mungkin iya dalam kondisi terpaksa. Tapi kalau ingin membuat Anies bisa berlayar, harus ada satu partai politik sekelas PKB, sekelas Nasdem untuk bisa berkoalisi. Karena kursinya tak kurang. Ini penyakit threshold. Kalau tak ada urusan-urusan threshold, ya cukup dengan PDIP misalnya. Sekalipun kita tahu antara PDIP dan Anies ini bainas sama wal lubang sumur, antara langit dan lubang sumur selama ini bisa berlayar. Bahkan PDIP mengatakan darahnya Anies sudah merah, dan memang merah. Darah awak juga merah gitu loh, Pak. Tapi karena persoalan hal administratif itu nggak bisa. Jadi sehebat apapun PDIP sebagai partai pemenang pileg kedua di Jakarta, kalau tanpa dukungan partai yang lain nggak bisa. Semesra dan selengket apapun pendukung PDIP dan Anies hari ini yang kelihatan mulai rekonsiliasi nasional, bahkan saya mengatakan kalau Kimplas ini satu ya, bagian dari uji coba loyalitas partai-partai non-Kim kalau mau bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Uji dulu loyalitas kau. Gimana caranya? Jangan usung yang namanya Anies Baswedan. Anies ini bukan hanya antitesa, bukan hanya sebagai simbol oposisi wajahnya, tapi dianggap merendahkan dan mempermalukan Prabowo saat debat kandidat waktu itu. Ngasih skor 11 dari 100. Bagi saya itu menyakitkan betul, Sylvia. Saya juga akan sakit hati kalau dikasih skor begitu. Tanpa maaf lah bagi Anies. Makanya kartu mati Anies per hari ini. Apakah Anies tak hebat? Dari segi kapasitas, kompetensi, popularity, elektability, saya kira tak ada bantahan. Alumni Amerika, mantan rektor Parabadina, aktivis HMI, ngomongnya juga bagus, statement-statementnya manis sekali. Karena Pak Anies kalau ngomong itu setiap saat lidahnya dijilat, begini kan. Makanya manis kan? Itu Anies, tak ada yang bisa berbantah. Setiap orang mendengarkan pernyataan Anies pasti meleleh. Tapi sorry to say, gara-gara Kimplas, yang bisa kena tsunami pertama adalah Anies Baswedan tak bisa berlayar. Yang kedua, PDIP seperti Bu Mega bilang, ditinggal sendirian. Kita sudah mendengar statement ya bahwa kemungkinan besar bahwa Mas Anies itu bisa jadi tidak mendapatkan tiket untuk bertanding. Dan kalau dilihat komen-komennya itu sudah ada juga netizen pendukungnya Abah Anies ini yang menyarankan kenapa tidak masuk partai saja, mungkin itu akan lebih mudah membuka jalan untuk Mas Anies tetap bisa bertanding. Apakah itu cara satu-satunya yang tersisa kalau Anies masih mau bertanding? Ya, siklus politik kita ini selalu berubah. Dulu memang 2014, 2019 itu ada kecenderungan kepala-kepala daerah yang tidak punya partai selalu jadi darling. Dia akan dikerubungi oleh begitu banyak partai politik, jadi gubernur dan bahkan jadi calon presiden. Maka orang seperti Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar ini menjadi darling kan. Partainya yang butuh, bukan partai yang dibutuhkan oleh mereka. Tapi di 2024 ini beda ceritanya. Jadi orang-orang yang tidak punya cantolan partai ini kehilangan momentum politik. Seperti Anies. Anies ini sepertinya agak salah juga membaca arah angin politik ya. Dulu sempat menjadi magnet begitu banyak partai politik di Pilkada 2017 dan Pilpres 2024. Seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Sudah, Anies kau duduk diam saja, kau maju. Modal tebar pesona, modal ngomong baik, dan kau akan banyak pendukungnya. Tapi setelah kalah Pilpres, Anies tak lagi jadi magnet, tak lagi jadi darling. Tak ada partai yang kemudian cinta rela mati kepada Anies. Sekelas PKS aja, satu-satunya partai yang dari dulu cinta butanya ke Anies. Pertama kali yang meninggalkan Anies. Mana ada ceritanya PKS itu berani meninggalkan Anies? Enggak berani. Tapi gara-gara pilkada di 2024, PKS merasa aspirasi politiknya tidak diperjuangkan. Dia pindah ke lain hati, bergabung dengan Kim. Iman politiknya goyang juga ini PKS. Padahal dulu kalau bicara PKS ya 11-12 dengan Anies. PKS ya Anies, Anies ya PKS. Tapi di momentum kali ini bagi PKS, ya udahlah Anies itu sudah wassalam, goodbye. Nggak ada cerita. Apalagi PKS itu sudah secara rasional berhitung. Anies identik dengan PKS itu tak ada barokah politiknya. Ya buktinya di pileg di 2024 ini secara nasional PKS cuma naik 3 kursi. Padahal paling depan juga tuh memperjuangkan Anies tuh sampai titik darah penghabisan Presiden Konaha dan seterusnya. Di Jakarta suaranya cuma naik 2 kursi, Sylvia.
Nggak keren-keren amat gitu loh cinta mati sama Anies. Ketika proposal aman itu seakan-akan dicueki oleh Anies, tak diperjuangkan dengan cara meyakinkan partai lain untuk berlabuh, sebel juga nih PKS barang. Pada saat yang bersamaan ada tawaran angin surga dari Kim. Nah, ayo dong PKS bergabung dengan koalisi pemerintah. Masuk ini barang. Artinya apa bagi PKS sekarang berpolitik itu mikirnya untung dan rugi, bukan lagi cinta mati dan tujuannya masuk surga. Nggak begitu lagi PKS. Minimal untuk di Jakarta. Ampun ya PKS. Begitu berpolitiknya, nggak ada cinta mati, nggak ada cinta buta, nggak ada baper. Oleh karena itu, kalau Anies masuk partai misalnya, entah masuk Nasdem, masuk PKB atau PKS, enak bergennya. Anggaplah dia masuk Nasdem. Nasdem tinggal bilang, calon adalah Anies Baswedan. Untuk maju, carilah siapa yang mau jadi wakil. Masuk di situ PKS, kan bisa berlabuh, Pak. Per hari ini, tak ada partai politik yang mau pasang badan dan tanggung jawab kepada Anies. Anti teori dan anti survei, dan anti ilmu pengetahuan. Ya iya dong. Kalau mau jujur, dulu kan variabel utama orang mau maju dalam pilkada dan bertanding survei. Ya. Anies itu elektabilitasnya sampai langit ke-10 tuh. Bukan langit ke-7 aja. Paling mentereng. Pakai logika apapun, kalau Anies bisa berlabuh, susah bisa dikalahkan. Tapi siapa yang tertarik? Nggak ada. Inilah yang saya sebut dengan demokrasi elit. Oke, apakah itu artinya ya Mas Adi, peluang itu sudah tertutup, pintu itu sudah tertutup buat Anies? Apakah masih ada peluang? Terlampau soft sebenarnya istilah kau itu. Apakah peluang Anies tertutup? Bagi saya bukan hanya tertutup, tapi wassalam. Wassalam ini lebih tebal dari tertutup itu. Sudah digembok, dicor pula. Ya gimana, PKS jelaskan pindah ke lain hati, mengedit semua statement-statement yang dari dulu penuh sanjung puji dengan Anies Baswedan. Tak lama setelah itu PKB mengatakan tak pernah memberikan dukungan resmi kepada Anies. Itu jelas kan, semua puja-puji politik PKB juga diedit. Kemudian Nasdem juga mengatakan bahwa Pak Anies sudah mulai harus realistis. Suhu politik, cuaca politik hari ini tidak berpihak kepada Anies. Apakah PDIP akan bisa? Nggak bisa. PDIP nggak cukup kursinya. Bahwa PDIP misalnya berupaya untuk memajukan Anies, mungkin iya dalam kondisi terpaksa. Tapi kalau ingin membuat Anies bisa berlayar, harus ada satu partai politik sekelas PKB, sekelas Nasdem untuk bisa berkoalisi. Karena kursinya tak kurang. Ini penyakit threshold. Kalau tak ada urusan-urusan threshold tentang pencalonan kepala daerah, ya cukup dengan PDIP misalnya. Sekalipun kita tahu antara PDIP dan Anies ini bainas sama wal lubang sumur, antara langit dan lubang sumur selama ini bisa berlayar. Bahkan PDIP mengatakan darahnya Anies sudah merah, dan memang merah. Darah awak juga merah gitu loh, Pak. Tapi karena persoalan hal administratif itu nggak bisa. Jadi sehebat apapun PDIP sebagai partai pemenang, kalau tanpa dukungan partai yang lain nggak bisa. Semesra dan selengket apapun pendukung PDIP dan Anies hari ini yang kelihatan mulai rekonsiliasi nasional, nggak bisa berlayar. Kalau Kimplas di Jakarta ini satu ya, bagian dari uji coba loyalitas partai-partai non Kim kalau mau bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Uji dulu loyalitas kau. Gimana caranya? Jangan usung yang namanya Anies Baswedan. Anies ini bukan hanya antitesa, bukan hanya sebagai simbol oposisi wajahnya, tapi dianggap merendahkan dan mempermalukan Prabowo saat debat kandidat waktu itu. Ngasih skor 11 dari 100. Bagi saya itu menyakitkan betul, Sylvia. Saya juga akan sakit hati kalau dikasih skor begitu. Tanpa maaf lah bagi Anies. Makanya kartu mati Anies per hari ini. Apakah Anies tak hebat? Dari segi kapasitas, kompetensi, popularity, electability, saya kira tak ada bantahan. Alumni Amerika, mantan rektor Parabadina, aktivis HMI, ngomongnya juga bagus, statement-statementnya manis sekali. Karena Pak Anies kalau ngomong itu setiap saat lidahnya dijilat, begini kan. Makanya manis kan. Itu Anies, tak ada yang bisa berbantah. Setiap orang mendengarkan pernyataan Anies pasti meleleh. Tapi sorry to say, untuk Pilkada Jakarta, gara-gara Kimplas, yang bisa kena tsunami pertama adalah Anies Baswedan tak bisa berlayar. Yang kedua, PDIP seperti Bu Mega bilang, ditinggal sendirian.